Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Kembali lagi bersama saya Muklis. Di kesempatan kali ini kita akan menginformasikan kabar gembira buat rekan-rekan guru, yaitu terkait surat edaran pemutakhiran data guru calon peserta PPG dalam jabatan tahun 2023. Ini berbeda dengan yang sebelumnya, yang peserta perval sasaran 1, sasaran 2 sampai dengan sasaran 5. Nah, ini di luar itu ya, di luar sasaran yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, di sini tertanggal 18 April 2023 yang isinya yang pertama akan disampaikan beberapa informasi sebagai berikut, yaitu sasaran calon peserta PPG dalam jabatan tahun 2023. Nah, siapa saja? Yang pertama yaitu guru dan kepala sekolah yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi tahun 2022 tetapi belum lulus seleksi akademik. Nah, ini berbeda ya dengan perval sasaran pertama. Nah, jika sasaran pertama kemarin adalah mereka yang lulus seleksi administrasi dan akademik di tahun sebelumnya, tahun 2022, maka yang ini yaitu mereka yang tidak lulus ya, tidak lulus seleksi akademik, jadi bisa mengikuti kembali PPG dalam jabatan tahun 2023. Kemudian selain itu, guru dan kepala sekolah yang belum termasuk pada poin A ya dan belum memiliki sertifikat pendidik. Artinya Bapak Ibu yang belum pernah ikut sama sekali, yang belum pernah terpanggil, nah maka di tahun 2023 ini berkesempatan untuk dipanggil. Nah, jadi mungkin Bapak Bapak Ibu yang angkatan tahun 2020 ke atas ya, atau 2019 ke atas yang nanti masih aktif itu berkesempatan untuk mengikuti PPG dalam jabatan tahun 2023 ini. Nah, jika kita mengacu ke tahun sebelumnya yaitu per 1 Januari 2019 ya TMT-nya. Nah, mungkin tahun ini per 1 Januari 2020, tapi kita juga belum tahu pasti. Jadi Bapak Ibu silahkan nanti dicek secara berkala di SIM PKB-nya. Nah, kemudian sehubungan ini adalah pemutakhiran data guru, maka data apa yang perlu kita mutakhirkan ya? Yang pertama tentu saja yaitu NIK dan NUPTK. Nah, pastikan NIK dan NUPTK Bapak Ibu itu sudah valid Dukcapil ya, dan sudah valid Pusdatin. Bapak Ibu bisa berkoordinasi dengan operator sekolahnya untuk mengeceknya di Perval PTK ya, pastikan sudah checklist hijau. Atau Bapak Ibu bisa langsung cek secara mandiri melalui aplikasi SIM PKB-nya ya, saya tunjukkan saja. Nah, Bapak Ibu silakan login ke aplikasi SIM PKB dan pastikan NIK dan NUPTK-nya ini sudah checklist hijau seperti ini ya, sudah valid Pusdatin. Nah, jika sudah seperti ini untuk NIK dan NUPTK Bapak Ibu sudah aman ya, tidak perlu dimutakhirkan lagi. Kemudian yang kedua, riwayat pendidikan formal mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan terakhir melalui aplikasi Dapodik Sekolah. Nah, Bapak Ibu bisa berkoordinasi dengan operator sekolah yang untuk menginput riwayat pendidikannya ya, mulai dari SD sampai dengan sampai dengan riwayat pendidikan terakhir ya, itu untuk SD sampai SMA bisa melalui aplikasi Dapodik ya, tetapi untuk jenjang S1 khusus S1 itu harus melalui akun masing-masing PTK ya di PTK Datadik. Nah, saran saya Bapak Ibu juga bisa menginput semuanya itu secara mandiri di aplikasi PTK Datadik. Nah, Bapak Ibu bisa cek di sini. Nah, login nanti ke PTK Datadik menggunakan akun PTK-nya ya, akun yang sama ketika Bapak Ibu login ke Info GTK. Nah, pastikan untuk riwayat pendidikannya sudah terinput ya, mulai dari SD, SMP, SMA sampai S1. Nah, jika ada S2-nya silahkan diinput juga S2 ataupun S3-nya. Nah, untuk tutorial lengkap terkait cara input riwayat pendidikan, Bapak Ibu bisa melihat tutorial saya di sini ya. Bapak Ibu masuk ke YouTube, kemudian dicari saja Muklis Official, kemudian di bagian video Bapak Ibu bisa cek di sini cara input riwayat pendidikan yang ini ya. Ini untuk S1, khusus S1. Nah, kemudian ini untuk jenjang SD sampai SMA ya melalui aplikasi Dapodik. Tapi kalau ini Bapak Ibu harus berkoordinasi dengan operatornya ya. Kalau yang ini bisa secara mandiri. Nah, untuk SD dan SMA juga bisa melalui ini. Caranya kurang lebih sama dengan input S1, hanya saja nanti di bagian bidang studi Bapak Ibu pilih saja nanti lainnya ya untuk yang jenjang SD sampai dengan SMA. Oke, kita kembali ke surat edarannya. Nah,
Setelah riwayat pendidikan formal, ya Bapak Ibu harus cek lagi riwayat karir gurunya. Nah, yang ini ya, riwayat kerja dan riwayat terdaftar. Mulai dari pertama kali mengajar ya, pertama kali menjadi guru ya atau mengajar sampai yang terakhir ya melalui aplikasi Dapodik Sekolah. Nah, untuk yang ini Bapak Ibu silakan berkoordinasi dengan operator sekolahnya. Pastikan riwayat Bapak Ibu yang pertama kali mengajar itu sudah benar ya, karena nanti untuk perhitungan masa kerja. Nah, Bapak Ibu bisa cek nanti di aplikasi SIM PKB-nya di bagian ini ya, TMT awal pengangkatan. Nah, ini pastikan sudah sesuai dengan riwayat karir Bapak Ibu pertama kali mengajar ya. Pastikan ini sudah sesuai karena itu yang diambil nanti melalui riwayat karir guru. Nah, untuk pengisiannya Bapak Ibu bisa cek di video saya ya, masuk ke Muklis Official. Di bagian video Bapak Ibu bisa cek cara isi ini ya, kompetensi dan riwayat karir dengan benar yang ini. Nah ya, jadi Bapak Ibu masuk ke aplikasi Dapodik di sini, kemudian lakukan tukar akses pengguna dengan operator sekolahnya ya. Nah, di bagian riwayat karir guru ini Bapak Ibu isikan di sini ya, misalkan dia mengajar di jenjang TK, maka pilih TK nanti, jenis lembaganya sekolah, kemudian status kepegawaiannya sebagai apa, apakah GTY, apakah dia honor daerah atau PNS atau yang lainnya ya. Kemudian jenis PTK, nah ini guru kelas atau guru mapel ya. Kemudian lembaga pengangkatnya, nah lembaga pengangkat itu adalah nama sekolah ya. Jika dia yang mengangkat adalah dinas kabupaten atau kota, maka di sini sebutkan dinasnya ya. Apakah dia dinas kabupaten kota Simalungun, misalkan dinas kabupaten kota Medan, nah itu disebutkan di sini. Tapi kalau dia jenis lembaganya adalah sekolah, maka di sini lembaga pengangkat yaitu nama sekolahnya. Kemudian nomor SK-nya, tanggal SK, kemudian TMT. Nah, untuk TST ini jika masih bekerja di atau mengajar di sekolah tersebut, ini kosongkan saja ya. Seperti guru saya ini, dia mulai mengajar 2015 sampai saat ini ya, maka TST-nya sini tidak perlu kita isi ya. Jadi riwayat karir itu cukup diinput satu kali saja jika dia mengajar hanya di satu tempat saja ya, seperti guru saya ini dari 2015 sampai saat ini ya, itu ya kita isi satu kali saja, tidak perlu diisi tahun per tahun ya, tidak perlu. Nah, kecuali dia berbeda sekolah ya, misalkan dia di lembaga A dari tahun 2005 sampai 2017, kemudian pindah ke lembaga B ya itu 2017 sampai seterusnya misalkan. Nah, di sini juga sudah saya jelaskan cara penginputannya dengan benar ya. Kemudian tempat kerjanya ini kabupaten ya atau kota yang diisi, bukan nama sekolah ya. Jadi yang di lembaga pengangkat nama sekolah, di tempat kerja itu kabupaten atau kota. Kemudian tanda tangan adalah nama yang menandatangani di SK pengangkatannya. Kemudian mapel yang diajarkan sesuaikan dengan mapel yang Bapak Ibu ampuh ya. Kemudian kita kembali. Nah, selain riwayat karir guru, yang perlu kita cek lagi adalah status kepegawaian dan jenis PTK melalui aplikasi Dapodik Dinas. Nah, jenis PTK yang bisa mengikuti PPG dalam jabatan tahun 2023 ini yaitu guru dan kepala sekolah. Nah, untuk guru, baik itu guru kelas ataupun guru mapel ya yang bisa mengikuti. Jadi untuk mereka yang di Tendik selain kepala sekolah, misalkan tenaga administrasi ya, dan tenaga perpustakaan dan lain sebagainya ya, selain kepala sekolah, Tendik tidak bisa mengikuti ya. Kemudian untuk status pegawaian di sini dijelaskan pada poin 2D yang bisa mengikuti yaitu PNS CPNS, P3K, honor daerah dan guru tetap yayasan. Nah, jika di luar ini itu tidak bisa mengikuti ya, misalkan honor sekolah. Nah, kita ke SIM PKB ya, ke SIM PKB. Nah, jika di jenis kepegawaian ini Bapak Ibu honor sekolah, maka tidak bisa mengikuti PPG dalam jabatan nanti. Jadi pastikan di sini ini adalah PNS atau CPNS, P3K, honor daerah ataupun GTY, PTY. Nah, silahkan berkoordinasi dengan operator sekolahnya. Jika Bapak Ibu adalah sekolah swasta ya, ubah saja ke GTY, PTY. Jika seandainya negeri ya silahkan berkoordinasi dengan dinasnya apakah bisa diubah ke honor daerah. Kita kembali.
Nah, kemudian yang terakhir batas waktu pemutahirannya yaitu sampai dengan tanggal 12 Mei 2023 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Jadi masih cukup panjang waktu pemutahirannya ya. Di sini kita buat video per tanggal 18 April ya, sama dengan tanggal surat ini dikeluarkan. Jadi masih ada kurang lebih sekitar ya 20-an hari lagi ya. Walaupun mungkin nanti kita lebaran dulu, tapi paling tidak ada waktu untuk melakukan pemutakhiran data. Nah, semoga Bapak Ibu terpanggil dan dimudahkan untuk lulus seleksi PPG dalam jabatan tahun 2023 ini. Nah, demikian yang bisa kita sampaikan. Jumpa lagi di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.